Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam majelis yang sederhana ini dalam rangka untuk belajar lagi, menambah lagi ilmu kita sehingga menguatkan lagi iman kita. Monggo Bu Tamrin maju ini. Dan dalam rangka memenuhi semua itu kita menggunakan kitab Riyadhus Shalihin dan kita pelajari dari bab yang terakhir, karena biasanya memulainya pada dari awal terus akhirnya nanti sampai tengah bubar gitu. Ya kita nggak pengen ya, tapi kita mulai dari akhir. Harapannya nanti bisa ke depan sampai selesai. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi ada tak pikir pertanyaan, tapi intinya ya beliau matur nuwun sudah disuruh kembali dan insya Allah nanti satu ketika akan kembali. Tinggal tunggu tanggal mainnya gitu. Dan saya menasihati diri saya sendiri dan panjenengan semuanya gitu, bahwasanya ketika kita bisa mendatangkan satu orang ke majelis ilmu, kata Nabi SAW itu la ayyahdiyaka rajulan wahidan khairum min humurin ni'am. Kamu bisa mendatangkan orang satu aja ke tempat hidayah, maka itu lebih baik daripada kamu dapat unta merah. Pada waktu itu sampai hari ini unta merahnya itu jarang. Makanya orang Bani Israel itu sampai hari ini nunggu lahirnya sapi warna merah. Nanti ada itu dibelah ketaya tinggi gerucuknya pondasinya Haikal Sulaiman untuk didirikan lagi kuil Haikal Sulaiman yang pernah roboh itu. Dan itu pertanda kata mereka sebagai bentuk penyambutan akan datangnya sang juru selamat terakhir yang nanti sebenarnya itu adalah Dajjal itu. Nah, dalam konteks orang Islam, Nabi memberikan pengibaratan, engkau datangkan satu orang hidayah kepadanya, maka itu lebih baik daripada kamu dapat unta merah. Karena memang unta merah sampai hari ini juga bukan barang yang mudah dicari, susah. Rata-rata unta niku coklat, putih niku nggih enten tapi nggih longko, tapi luwih longko melih merah gitu. Nah, itu kalau sebagian ustadz itu mengibaratkan niku nek cara sakniki mobil niku mobil Ferrari sing larang niku. Niku nek nekake, berarti nek kita menjadi sebab orangnya pergi, otomatis kita kehilangan pahala segede itu atau kehilangan malah mendapatkan dosa yang besar. Makanya, ibu-ibu, nasihat saya buat saya sendiri dan dengan semuanya, kalau bisa itu merangkul, bukan memukul. Artinya, komentar boleh, tapi dilihat orangnya. Nah, orangnya mutungan ya ampun. Kemarin yang anak mana UNS, itu nek dipikir-pikir nek digagas-gagas tuh kuliah ten UNS ini kan berarti buatan bocah bodoh tahun ini. Terus ngambilnya vokasi ini berarti buatan bocah bodoh. Vokasi ini kok angel loh, kayak praktek. Terus dia sudah sidang skripsi, tinggal nunggu revisi. Ini yo buatan bocah bodoh mesti ini. Tapi dia tetap bunuh diri nih. Nah, artinya ada satu kondisi di mana terkadang ucapan kita, omongan kita itu terkadang itu lebih tajam daripada pisau. Tapi nek pisau kan ketok kepirisnya sampai keten. Nah, tapi nek ucapan kita ke orang nggak ketok, tiba-tiba orangnya mutung, nah, kayak gitu. Makanya kita harus berpikir berkali-kali ketika mengucapkan sesuatu nih. Jangan sampai nanti kita kehilangan pahala, parah lagi nanti malah dapat dosa karena menghalangi orang untuk datang mendapatkan hidayah. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis nomor 1844. Wa Nabi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi ini tastahi hayyun idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya di antara ucapan kenabian pertama, yaitu nabi-nabi itu dikasih wahyu untuk menyampaikan, yaitu idza lam tastahi. Jika kamu tidak punya malu, fasna masita, lakonono sak karep-karepmu. Ini bukan perintah, kan? Tapi ini semacam kayak dilulul. Harusnya orang beriman tuh punya malu, al haya'u minal iman kan gitu. Tapi kok
kowe ra isin, wis kono. Kono di sini bukan berarti ngongkon, tapi piye pun nggih. Jadi sebagai orang tuh diharapkan untuk mikir itu. Kudune kan ora gitu loh. Kowe ra isin ra katokan ning dalan itu. Ora. Ya kudune kan wong beriman isin ya, ngono. Sebenarnya kalimatnya kayak gitu. Tapi di sini diteblok Mbak Sri. Tapi di sini kemudian dikatakan ya idza lam tas tahi fasna masita. Nek ra isin ya wis kono gitu. Nah, maka ketika dikatakan nek ra isin wis kono, berarti apa? Indikasi orang beriman itu masih punya malu. Kok wis ra isin? Nah, berarti imannya tipis banget. Ngoten. Makanya zaman dulu, dulu banget gitu kan. Orang itu kalau mau berbuat maksiat tuh ndelik-ndelik. Nek saniki mboten, blak-blakan ning pinggir jalan. Dan itu menjadi indikasi jeleknya satu zaman ketika terjadi perzinahan itu udah di jalan-jalan. Orang mendem udah di pinggir jalan. Bahkan niku dan Palembang niku orang mau ngawinke putrane niku kudu nyewa DJ terus kudu meja-mejane isine anggur, terus wonge gede kabeh gitu. Udah kayak gitu, wah berarti itu rusaknya itu sekampung itu udah. Jadi nggak cuma satu atau dua orang. Nah nanti orang beriman malah malu. Orang mau kandani Pak Yai, Pak Ustadz, isin aku. Kalah hoyok kali sing ahli maksiat. Makanya, nggih, di sini pengingatnya adalah dibangun kesadaran dari diri kita. Nek sudah nggak punya malu, imannya ini dipertanyakan. Nggih. Terus dimulai dari misal nggih. Oh nek ning pengajian ning masjid kudungan api, aku ning omah kudungan ora gitu kan. Nek ora kudungan ya berarti imannya ada apa nih dengan iman saya. Atau nanti misal oh nek ketemu kancane dolan bareng iso salatnya tertib tapi nek dhewean kok ora tau salat. Nah, ini ada apa gitu kan. Nah, macam-macam. Oh kalau ketemu temene ngaji bisa tertib tapi kok sendirian di rumah gak mau gitu kan. Kenapa? Nah, malu ini nggih bisa kepada manusia, bisa kepada Allah. Tentu malu yang paling besar kepada Allah. Makanya nanti dalam bab salat niku enten piyai jaler nggih khususe nek setri kan pakai rukuh jadi raketok. Nek piyai jaler niku kan enten sing salat niku ngangge kaos partai, enten sing salat ngangge kaos oblong, enten sing kaos apa jogger. Sing enten tulisannya aneh-aneh niku lho. Nah, niku mereka bangga, enggak malu. Padahal Allah mengatakan apa? Allah mengatakan khudu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau kamu ke masjid, pakai pakaianmu yang baik-baik. Nah, kudune pakai penilaian orang. Penilaian orang niku pripun? Misal nggih, misal kaos partai, kaos jogger, kaos oblong segala macam niku. Nek dinggone masjid kok ora isin, cobi niku dingge jagong kira-kira isin apa mboten? Isin apa mboten? Isin. Nek karo menungso wae iso isin, kudune karo Gusti Allah luwih isin. Nah, mengaten rumuse. Tapi nek kepada Allah sudah rande isin, pintu nanti kepada manusia itu lebih enggak punya isin lagi. Nah, makanya nggih ketika sama Allah sudah tidak malu untuk tidak sholat segala macam, tidak malu untuk bermaksiat, ya otomatis jenengan kalau punya temen orang kayak gitu, hati-hati ya. Barang berharga atau sesuatu yang paling berharga yang menjadi milik jenengan akan diambilnya. Oh, niku rumusnya jane ngoten niku. Jadi Nabi mengatakan nggih, almar'u ala dini khalilihi. Orang itu tergantung agama temennya. Tergantung di sini banyak sebab itu. Bisa kecipratan kelakuannya sama, atau parah lagi apa yang jenengan miliki ada yang akan dia ambil. Nah nanti parameternya dari sisi malu ini tadi, al haya'u minal iman. Kira-kira dia itu punya rasa malu apa enggak ini. Nah kalau rasa malunya besar berarti imannya besar. Kalau rasa malunya kecil berarti imannya kecil, tipis. Nah yang terjadi adalah kalau rasa malunya besar maka dia akan menjaga amanah. Tapi kalau rasa malunya enggak besar, dia jangan kasih amanah apapun, dia enggak amanah. Nah, sehingga nanti ada orang yang nitipi anaknya malah diperkosa, nitipi apa namanya, bahkan itu guru ngaji barang. Jadi enggak cuma orang biasa loh, yang rame ten pundi niku, Bekasi napa pundi niku lho, sing antek garwane kula sing salut, sing putri niku. Aduh Pak, istighfar Pak. Nek wargane wong orang tua santrine wis nesu-nesu dikoploki Pak. Nah itu musibah nih. Jadi al haya'u minal iman ini gak cuma menimpa kita orang umum, tapi juga kadang itu tokoh-tokoh tertentu yang seperti itu. Jadi dia udah gak punya malu. Nah kandungan dari hadis ini, perintah untuk memiliki rasa malu merupakan sesuatu yang telah berlaku di zaman Nabi dahulu dan telah
memasyarakat di tengah-tengah umat manusia turun-temurun dari abad ke abad. Hal ini menunjukkan bahwa kenabian pertama datang membawa ucapan ini, bahkan rasa malu tersebut telah cukup membudaya di tengah-tengah manusia hingga sampai pada awal umat ini. Nah, sebenarnya malunya itu kan bisa dilihat. Makanya Nabi mengatakan, dak mayuri buka ila mala yuri, tinggalkan yang membuat kamu ragu. Jadi indikasi seseorang itu masih punya iman itu terkadang itu kalau melakukan sesuatu itu ragu-ragu. Ragu bukan was-was gitu. Nah, kalau ragu-ragu itu sebenarnya pertanda perbuatannya itu jelek. Apalagi sampai disembunyikan, itu berarti pertanda dia masih punya malu sebenarnya. Nah, tapi dorongan orang atau keluarga yang kemudian membuat dia itu nekat untuk melakukan itu. Contoh, orang mau korupsi, itu biasanya janjian apa langsung ketemuan yang dalan gitu. Maksudnya ketemuan di tempat terbuka kan buatan mesti janjian. Entah di hotel, entah kadang ada yang di pesawat, ada yang di luar negeri. Dan kalaupun ketemu hadap-hadapan, nyerahkan itu tidak langsung di atas meja, didekek nisor. Ada juga yang buku dan judulnya buku itu. Nah, yang seperti itu sebenarnya dia masih punya rasa malu sebenarnya. Cuman rasa malunya terdorong untuk dilawan itu. Dilawan sehingga dia melakukan hal-hal yang tercela seperti itu. Nah, harusnya ketika panjenengan melakukan atau ada di keadaan di mana jenengan itu berusaha menyembunyikan sesuatu. Nah, di situ sebenarnya kita harus mikir, iki jane barang bener apa ora gitu. Nah, dadak didelek iki lho, bener apa ora kan gitu. Nah, ini enggak bener ya berarti kita harus berhenti, jangan dilanjutkan. Karena nek dilanjutkan kita otomatis akan masuk dalam perbuatan dosa besar itu gitu. Apapun, ya, mengambil hak orang gitu kan, menyakiti orang gitu kan, menghina orang gitu. Nah, itu kita harus berpikir, iki apa ora gitu. Nek kira-kira di hati kita itu mendatangkan kegelisahan, nggak tenang gitu kan, maka ya berarti itu jelek. Kemudian yang kedua, bangsa Arab pada awal periode jahiliyah juga telah merasakan sifat malu ini. Perhatikanlah ucapan Abu Sufyan sebelum masuk Islam ketika berada di hadapan Heraklius pada saat ditanya tentang Nabi SAW. Bagaimana diterangkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Abu Sufyan berkata tentang dirinya, kalau bukan karena malu, apalagi mereka mengatakan diriku berdusta, tentu aku akan berdusta kepadanya. Jadi orang Arab itu orang gentle gitu, orang yang jantan. Kenapa? Karena dia walaupun tidak mengimani Nabi Muhammad SAW sebagai nabinya pada waktu itu, dia pun malu untuk kemudian mengatakan kedustaan tentang Nabi Muhammad. Jadi berasa ngelek-ngelek, tapi yang dielek-elek itu juga menurut persepsi dia itu kenyataan, bukan sesuatu yang dusta. Makanya kalau bukan karena malu apabila mereka mengatakan diriku berdusta, tentu aku akan berdusta tentang Muhammad itu. Jadi ketika ditanya, "Kowe biyen wong ra duwe apa wong sugih?" "Wong ra duwe." Terus, "Biyen dianyeli umate apa ora?" "Dianyeli." "Saiki piye?" "Ya ditampa." Jadi cerita apa adanya. Jadi orang yang punya malu besar itu akan mendorong pada sikap jujur. Dia malu kalau berdusta. Nah, makanya rasa malu ini kalau nggak dibingkai dengan iman, ya bahaya juga. Nanti jenengan akan dapati orang Jepang, orang Korea, orang Cina itu saking malunya bunuh diri gitu. Nah, cuman naudzubillah ya, itu kemudian terjadi di Indonesia juga. Harusnya yang benar kita punya rasa malu, tapi kita juga kalau memang berlaku atau berbuat salah ya kita kemudian memperbaiki, bukan kemudian malah lari dari tanggung jawab dengan cara seperti itu. Naudzubillah. Kemudian yang ketiga, malu telah menjadi adat mereka. Makanya kalau bisa di kampung sini ini ditanamkan rasa malu sejak dini gitu kan, maka itu menjadi satu poin plus yang luar biasa di satu negeri. Hal ini jelas sekali terlihat pada sebuah pertanyaan berupa pengingkaran teguran yang diucapkan oleh Abu Musa Al-Asy'ari kepada seorang laki-laki dari Bani Jasim ketika dia melarikan diri. Ia berkata sebagaimana di dalam hadis Muslim, ketika dia melihatku, aku pun berdiri berpaling dan dia pun pergi berpaling dariku. Maka aku membuntuti dan saya berkata, tidak malukah kamu? Bukankah kamu seorang Arab? Tidak teguhkah pendirianmu? Setelah itu barulah dia berhenti. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat ini pernah juga terjadi pada pada majikannya Bilal. Jadi majikannya Bilal niku nggih lemu kados kula ngoten. Nah, pada waktu itu rapat, ayo kita perang. Nah, perangnya yang perang pertama niku perang Badar. Nah, di perang Badar itu nggih, jane niku majikane Bilal niku ndak mau berangkat. Jane. Tapi Abu Jahal pengen mempermalukan dia. Dia pergi ke rumah ngambil
Uhur niku dupa yang diuripke nanti keluar asap. Nah dupa niku menurut kultur yang ada itu udah dibagi-bagi. Ini dupa tinggu umum itu artinya dinyalakan di mana-mana bisa. Kemudian ada dupa khusus buat orang yang kawinan, ada juga dupa khusus buat perempuan. Nanti nek kumpul para perempuan tuh nyalakan itu gitu. Dupa. Dan itu ndak dalam rangka nyeluk setan mboten nggih. Cuman buat parfum. Zaman dulu kan nggak ada kiss spray apa By Fresh. Terus yang digantung-gantung niku lho kan nggak ada. Jadi dupone nggih dari getah tanaman yang dibakar gitu. Nah, sebenarnya bahan kimia yang sekarang dibuat parfum itu juga diambil dari ekstrak tanaman itu, kemudian dibaca rumus kimianya terus digawe gitu loh. Sebenarnya kayak gitu. Makanya namanya sintetis gitu. Nah, ibu yang dirahmati Allah, itu si Abu Jahal bawa itu didekatkan ke tuannya si Bilal ini. Dan dia tersinggung. Tersinggung kenapa? Karena dengan dikei wangi-wangian perempuan itu, si Abu Jahal secara langsung pengen mengatakan, nek kowe ra mangkat, kowe berarti wong wedok. Nah, dia berdiri, aku mangkat gitu kan. Padahal istrinya sudah mengi, Mas ora usah mangkat gitu kan. Mungkin dia lihat kondisi bahwasanya dia itu orangnya gemuk, enggak pinter perang gitu kan. Sugih memang, nek wong sugih kan bebas, tinggal nyuruh pasukan ono melu perang kan bisa. Kayak jangan misal punya tetangga kaya gitu kan. Terus nek rapat RT atau tekos yang dikongkon rewangi ngoten to. Nah, sugih kok bebas to. Nah, dia juga kayak gitu sebenarnya gitu loh. Nah, tapi yang terjadi karena dia di KI Dupon itu malu dia. Berangkat dia. Dia tetap mati akhirnya, mati terbunuh. Nah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perlu jenengan tanamkan ke putra-putra jenengan khususnya yang laki-laki. Le nek kowe sekolah ora pinter nang engko dadi wong bodoh lak yo ngisini-sini. Nek kowe bodoh uripmu susah engko lak yo ngisini-sini. Engko nek kowe bodoh uripmu susah pak ibuke ra enek engko kowe njaluk tulung sapa kowe engko lak yo ngisini-sini. Nah coba diajarkan hal-hal seperti itu agar kemudian menjadi motivasi yang besar gitu. Dan saya dari dulu ibu saya tuh hampir saya kalau pindah sekolah atau naik sekolah atau ganti sekolah ke tempat yang lain gitu, itu mesti polingnya kono kuwi. Kowe nek ra pinter, kowe engko arep ngandalke sapa? Pakmu ya mung wong macul, mbokmu ya mung guru SLB gitu kan. Nah, kowe dudu anake presiden gitu kan. Isin kowe nek dadi bebane wong. Kayak gitu-gitu gitu. Kalimat-kalimat ringan yang membekas, yang diingat oleh putra-putra panjenengan, putri-putri panjenengan yang itu jadi bekal gitu kan. Bahkan sama kakak saya perempuan-perempuan kan saya laki-laki sendiri paling ganteng dhewe Bu gitu. Nah, lapake tetep ganteng kula. Nah, itu kakak-kakak saya perempuan itu juga dinasihati gitu. Kowe dadi wong wedok ya bener engko diopeni wong lanang. Tapi nek kowe iso mandiri kuwi ya luwih apik gitu. Kalimat-kalimat ngoten niku lho. Jadi memang sudah dipersiapkan dalam kondisi-kondisi yang terburuk dan itu juga hanya dengan menggunakan kalimat-kalimat seperti itu. Nah, mungkin ibu saya pinter ngandani wong napa SLB yang napa SLB niku ada kekurangan ya, maka ilmu di situ dipakai dibuat anake sing normal gitu kan. Ya, anake kaya wong SLB gitu. Nggih, piye dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, para ulama memberikan dua pengertian tentang sabda Nabi SAW tadi. Kalau kamu nggak malu maka berbuatlah sesuka hatimu. Maksudnya apa? Nanti sebenarnya sudah tak singgung. Ya pertama ialah perintah yang bermakna ancaman. Jadi bukan perintah ya wis kowe udah rasa kelamben nek kowe ra isin mboten ya. Tapi ini ancaman. Maksudnya apa? Jika rasa malu tidak ada, maka lakukan sekehendakmu, sesungguhnya Allah akan membalas perbuatanmu. Jadi ada kalimat berikutnya yang ketutup, yang enggak disampaikan Nabi tapi maknanya diungkapkan oleh para ulama. Nek kowe ra isin, ya karepmu lakonono sing mbok lakoni kuwi. Nah, ning ada tutukane jane ning adab Allah tetep ngenteni kowe. Nah, gitu loh. Artinya kalau itu konteksnya mabuk ya nanti adabnya pemabuk akan menunggu kamu. Konteksnya mencuri, korupsi ya itu nanti adab Allah akan menimpa kamu dan seterusnya. Dan ini saya ulang-ulang ya, jangan misal dengar mungkin ceramah kula berkali-kali bola-bali ngomong korupsi. Perkataan yang salah ketika diulang-ulang itu akan menjadi penilaian yang benar. Makanya kalau perkataan itu benar diulang-ulang ya biar itu menjadi rekaman yang baik buat jenengan kalau itu sesuatu yang jelek. Karena musibahnya para koruptor itu terkadang dan itu ditegaskan di dalam Al-Qur'an, innama amwalukum wa auladukum wa azwajukum fitnah. Jadi mereka itu terdorong melakukan itu sebagiannya, walaupun enggak semua, sebagiannya. Itu karena terfitnah oleh orang di rumah.
Makanya istri-istri para sahabat dulu selalu membicarakan, mengatakan kepada suaminya, nahnu qaumun nasbiru alal ju' wa la nasbiru alan nar. Mas, ketika jenengan berangkat kerja, maka silakan kerja yang halal dan kami akan bersabar nek dapatmu sedikit. Tapi kami nggak bisa sabar kalau kamu dapat duit banyak tapi itu gede rokok. Makanya ibu-ibu, nggih, ketika panjenengan sudah punya pendirian bahwasanya duit yang harus masuk ke rumah ini itu adalah hanya yang halal gitu kan. Maka ketika beliau membawa sesuatu yang janggal, jenengan punya kewajiban untuk bertanya. Nek janggale rapati okeh gitu mungkin masih inilah. Tapi kalau okeh banget, biasanya gajinya 2,5 kok nggo 2 miliar. Jenengan ra takok ngomong kok nek takok nek ngerti kok ra entuk nganggo. Lah 2 miliar kok ra takok piye gitu kan. Tapi nek misal mau punjul-punjul 100 200 mungkin bonus bose jenengan ra takok ndak apa-apa, atau mungkin beliau pulang nggak pernah tahu nggak pakai martabak tiba-tiba nggak pakai dan nggak tanya nggak apa-apa. Tapi nek ini tiba-tiba nggak emas batangan 2 kiloan loro gitu kan, kok jenengan nggak tanya gitu. Dan nanti kan istrinya Zarof Richard kan juga gitu, ketika ditanya bojomu didik sakmono kae nek saya nggak tahu, saya nggak pernah nanya. Tapi yo kayak yo gelem gitu kan, piye gitu kan. Nah makanya nggih hal-hal seperti ini ya jenengan harus tanamkan juga dalam diri jenengan, jangan sampai kita ya khususnya panjenengan para istri menjadi pendorong seorang laki-laki untuk jatuh dalam kemaksiatan, wabil khusus kedoliman kepada orang lain terkait dengan korupsi. Dan jenengan nggak usah silau ketika orang lain iso sugih dengan cara seperti itu, serang gagas gitu. Karena makin besar yang mereka ambil, maka makin besar tanggung jawabnya di akhirat gitu. Kemudian yang kedua, makna yang kedua ya ini adalah perintah yang bermakna pemberitaan. Maksudnya orang yang tidak memiliki rasa malu pasti berbuat sekehendaknya. Karena yang dapat mencegahnya dari perbuatan jelek yang dia lakukan adalah rasa malunya. Maka barang siapa yang tidak punya rasa malu, niscaya dia akan terjumus ke dalam semua perbuatan keji dan mungkar. Jadi ini info gitu loh. Di dalam tastahi fasna masita, wong ini ras randisin, kuwi akan berbuat sekarep-karepnya sendiri. Makanya sekali lagi saya sampaikan tadi, jenengan harus titeni saudara jenengan, tetangga jenengan, keluarga jenengan, mana yang enggak punya rasa malu. Nek ada, jenengan harus hati-hati. Jangan sekali-kali nitip hal-hal yang berharga dari hidup jenengan. Karena itu nanti akan menjadikan sebuah kekecewaan. Jadi kalau kemudian misal nang meja niku panganan cemepak, meja ruang tamu napa meja dalem gitu kan. Sederek jenengan tuki, wis kabeh dipangan terus diwatawut nek perlu gitu kan. Nah, itu sebenarnya tanda. Iki berarti wong sandisi. Nek wong Jawa ngarani apa? Randi unggah-ungguh. Kan senajan iku ten meja kan paling mboten kan nunggu disemanggake kita, Bu, gitu. Tapi nek dhek kok ora ndulit, iki berarti wong duwe isin. Kok orang ning ruang tamu malah mlebu, buka meja makan. Niki dengan catatan bukan keluarga dekat banget ya. Nek keluarga dekat banget kayak orang tua, enggak apa-apa, enggak izin. Pak, kok jenengan ra izin kula ajeng dahar wah, mboten ya. Niku mboten apa-apa nek niku. Tapi maksud saya itu keluarga-keluarga jauh gitu loh. Misal kayak sepupu atau mungkin apa gitu kan. Nah, maka itu kalau sampai apa ngora-tarit panganan segala macam itu, wah ini berarti randisin. Nah, berarti jenengan harus hati-hati. Hati-hati, jangan sekali-kali nitip wis sepupune ayu terus nitip, "Dek, aku nitip bojoku iki ya, aku tak ning pasar sik." Alah wis kok jangan malah. Pramila kan mungkin pernah kita bahas di sini toh, alhamu al-maut gitu. Yang namanya ipar itu maut. Nah, ipar aja maut apalagi sepupu. Makanya lebih bahaya lagi. Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, kandungan lain hadis ini antara lain, yang pertama, malu merupakan sifat khusus yang dianugerahkan Allah kepada manusia agar dia tidak terjerumus untuk melakukan segala yang disenangi hatinya dan tidak bersikap seperti binatang. Sampai dikatakan berarti apa? Kalau orang itu udah nggak punya malu, kabeh-kabeh dituruti koyo karepe, berarti koyo kewan. Kewan itu loh ketika ndelok lawan jenisnya, niku dia langsung dituruti. Ning dalan wis ora gagas. Mbok sebelahe nek wong nongkrong ten napa parkiran ten motor, niku pitik niku nek ketemu babon sebelahe wis dikawin ning sebelahe wonten mawon gitu. Nah, maka yang kayak gini-gini nggih, kita harus paham bahwasanya Allah itu menganugerahkan kita itu akal, hati, mata. Tapi kalau itu ya kita gunakan, Allah mengatakan apa? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya hati tapi enggak digunakan untuk berpikir, punya mata enggak digunakan untuk melihat, walahum adanun la yasma'una biha, punya telinga enggak digunakan untuk mendengar. Ulaika kal an'am balhum adol. Mereka itu kayak binatang ternak bahkan lebih hina.
Kenapa? Karena ya binatang itu punya apa yang kita punya loh, mata punya, telinga punya, hati ya punya, gitu kan. Nah, cuman mereka punya tabiat selalu memperturutkan hawa nafsu. Nah, nek kita kemudian kayak gitu modelnya, nah Allah sudah mengatakan kita itu kayak mereka, bahkan lebih hina. Mereka nggak hina, kenapa loh? Binatang. Lah kita fi ahsani taqwim, yang pasti harusnya lebih mulia dari mereka, kok kelakuan kita kok sama kayak mereka. Berarti sebenarnya kita itu lebih hina gitu. Makanya seorang muslim harus tahu batasan. Sehingga Nabi mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihatun. Halal itu udah jelas, haram udah jelas. Di antara yang jelas dan nggak jelas itu ada subhat. Nah, orang-orang yang menjauhkan diri dari yang subhat, apalagi yang haram, itu yang disebut dengan warok. Warok niku nek basa Jawa nih, ora kemerangsang, mboten geragasan gitu loh. Artinya kalau emang bukan punya kita, ya sudah, saya ndak mau. Nah iki lho, lumayan ki, duit ceblok iki 200.000 gitu. Duwon aku mau. Nek mau tak cekel ya tetep tak goleki sapa sing duwe. Mboten kemudian ketika nemu ngoten niku alhamdulillah gitu. Kok mulih gitu. Nah, termasuk ketika ada serangan fajar yang sering saya ulang-ulang lagi gitu kan. Nah, ini ketika jenengan nampi itu jenengan udah ngerti hukumnya itu haram, ya jangan kemudian terus melipir neng pasar, gue blonjo tahu tempe, mungkin sing dahar putrane, garwone, terus akhirnya berharapnya sakinah mawaddah warahmah soleh solihah putra-putrane ya. Niku nggih ngimpi gian gitu. Karena soleh solihah itu pun adalah hasil dari sebuah proses. Proses ketika bertemu dengan cara yang baik. Kalau termriku luput maka orang tuanya harus banyak-banyak istighfar. Kemudian proses ketika, mohon maaf, berhubungan badan juga harus dengan cara yang baik. Sehingga nanti ada larangan mendatangi istri waktu haid, ada larangan mendatangi istri dari belakang dan seterusnya. Dari belakang niku bukan berarti, ngapunten piye iki ngomongnya. Dari tempat keluarnya kotoran niku maksudnya, dari belakang, dari dubur. Nah itu tidak boleh. Nanti ada kafarohnya setengah dinar. Setengah dinar niku nggih 125 gram emas niku nek dipengke 2 yuta berarti sekitar 4 yuta setengah gitu. Nah, kemudian begitu kemudian berhubungan pun nggih diminta untuk berdoa. Begitu sudah lahir diminta untuk ngakekoi. Begitu lahir disuruh ngasih makan makanan yang halal. Terus nanti suruh nyekolahke dan sekolah-sekolah yang baik. Makanya kalau sakniki napa suro. Nah, suro itu dalam Islam itu bulan mulia gitu loh. Karena bulan mulia, maka kita nggak boleh mengatakan itu bulan sial. Nah dalilnya apa bulan mulia? Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan siyam sahrullah al-muharram. Sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu adalah puasa pada bulan Allah al-muharram. Nah ketika suatu bulan itu ditempeli kata Allah, berarti itu bulan mulia. Nah nek bulan mulia berarti apa? Bukan bulan sial. Ketika bukan bulan sial, maka ya yang terjadi kita diminta untuk banyak-banyak berbuat yang baik. Termasuk kebaikan kata Nabi SAW apa? Fi bid'i ahadikum sodaqah. Dalam urusan hubungan dengan istrimu itu ada sedekah, nilai sedekah, ada nilai ibadah. Berarti kalau memang putra jenengan lamaran di dekat-dekat bulan suro, ya dikawinkan yang bulan suro, jangan digati surone gitu. Kalau digati ya berarti jenengan bermasalah dari sisi akidah. Nah, masalah di sisi akidah itu masalah yang besar sekali. Makanya Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini maka seorang muslim harus menanamkan rasa malu, jangan sampai kayak binatang. Kemudian berikutnya, kaidah yang mengatur perilaku pergaulan tidak akan berubah dan tidak berganti karena ini telah tertanam di dalam fitrah manusia. Jadi manusia mau agamanya apapun, ras apapun, itu kalau dikatakan iki wongnya pemalu, itu mesti mereka akan sepakat wong malu kuwi apik. Makanya orang Jepang, orang Cina, orang Korea punya rasa malu yang sangat tinggi. Begitu apa yang membuatnya malu itu terjadi, dia pilih bunuh diri. Nah itu kan rumus orang kafir. Nah kita harusnya kemudian melihat sisi positifnya apa? Yaitu ternyata rasa malu itu disepakati sebagai nilai standar kehidupan manusia yang baik. Makanya ini jenengan perlu tanamkan di dalam rumah gitu. Makanya saya sering menyampaikan saya itu kalau keluar rumah niku yang paling susah niku deloki wong-wong do ora katokan niku lho itu. Bukan bermaksud deloknya wong kita ya numpak motor maju ngarep tapi dilanggar zaman yang seperti itu sampai di lampu merah gitu. Kayak gitu papasan sama yang seperti itu. Dan lebih sedih lagi kalau ibunya itu pakai pakaiannya komplit, nah anaknya yang di belakang kayak gitu. Nah, itu lebih menyedihkan lagi. Ketika ditanya, loh kok putranya kayak gitu, ibu kok kayak gini, jawabannya, lah anak kurang nikah kok mas.
Jadi seolah-olah baru diniati nanti kalau dijilbabi kalau sudah nikah. Padahal ya, yang namanya jilbaban itu wajib sejak dia datang bulan. Apalagi saat niki ada anak-anak yang SD niku pun awake bongsor-bongsor. Niku senajan dereng datang bulan yuk dijilbabi mawon gitu. Karena itu berpotensi mendatangkan fitnah yang akan nanti menyebabkan didatanginya orang-orang yang nggak benar dari sisi akhlak nih loh. Dan sudah banyak kasusnya gitu. Dah SD itu dirayu, dikai duit, dijajake terus jak lunga. Terus dilebokke ning kos-kosan gitu kan. Muga-muga ning kene ra enek gitu. Terus sampai berhari-hari gitu kan. Terus parah lagi dicuci otak, begitu kemudian ada Pak RT yang moro, "Kowe sapa?" Sesone jawab, "Aku bojone," padahal cah SD gitu. SMP atau SD. Makanya yang seperti itu musibah gitu. Kemudian berikutnya dikatakan di sini, oleh karena itu semua nabi telah menetapkan keistimewaan sifat malu ini. Lalu semua risalah secara berkesinambungan menjalankannya sejak kenabian pertama hingga kenabian terakhir. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu hadis lagi nih. Disebutkan pada hadis nomor 1845, An bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yubda bainan nas yaumal qiyamah fit dima. Bahwasanya hal pertama yang akan diadili di antara manusia pada hari kiamat adalah masalah darah pembunuhan. Dan hari ini banyak sekali. Kandungan hadis ini menerangkan bahwa betapa mulianya kehormatan jiwa manusia sehingga haram membunuhnya kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Alasan yang dibenarkan ini bukan berarti setiap orang punya alasan, enggak. Alasan yang dibenarkan ini dibenarkan oleh siapa? Oleh pemegang urusan manusia, yaitu pemerintah. Artinya gini, ketika seseorang itu melakukan pembunuhan terus sudah disampaikan kepada negara menyidangkan dan divonis memang dia pembunuh, maka negara mengambil keputusan dia harus dieksekusi mati, tidak apa-apa. Tapi kalau kemudian setiap orang bertindak dengan pemikirannya, ya itu jadi musibah nanti. Orang gandeng dhek mateni pakmu ya kudu tak pateni. Ya, engko dipateni karo anake, nanti anake pelaku itu juga akan mengatakan sama, "Oh, bapakku dipateni kae, kok tak pateni." Enggak selesai. Makanya di dalam Quran dikatakan inna fil qisasi hayatun. Di dalam hukum kisos, bunuh balas bunuh itu ada kehidupan. Jadi ketika pelaku pembunuhan itu benar-benar dibunuh, dihukum mati sebagaimana dia membunuh orang lain, maka anak turunnya nggak akan balas dendam. Selesai ceritanya sampai di situ. Tapi yang terjadi praktek di kita, pembunuh itu ancamannya cuma 20 tahun rata-rata. Nanti ancaman itu berarti yang diucapkan jaksa. Nanti hakimnya memvonis rata-rata itu di bawah 20 tahun. Ada yang 15 tahun, ada yang 16 tahun, ada yang 17 tahun. Nanti dalam perjalanannya dapat remisi, pengurangan lagi. Artinya nanti kemungkinan keluar nih umur. Setelah menjalani antara 10 sampai 12 tahun itu keluar rata-rata pembunuh itu. Nah, tinggal dia punya dendam apa enggak? Punya dendam kok baleni meneh, mlebu neh gitu. Kayak John K itu kan bar mateni mlebu tok ke baleni neh mlebu neh tok ke gitu. Gak rampung-rampung gitu. Makanya kemarin di salah satu kajian di Karanganyar tuh ada yang bertanya sama saya, "Mas, ada seorang laki-laki, Mas, punya istri, istrinya dihamili sama orang, terus dia nyari orang itu untuk dihabisi, terus dihabisi orang itu mati gitu. Menurut jenengan itu benar apa enggak?" Ya salah. Nah, kenapa kok salah? Nah, itu penting pertanyaan, kenapa kok salah. Manusia itu akan selalu mendapatkan atau merasakan ketidakadilan ketika yang diterapkan itu aturan manusia. Mari bahasanya ngeten, jenengan undut HP baru ya, saya ngomong second, mau baru. Itu kan ada kotaknya toh. Ini misal HP ini Samsung, kok kotaknya tulisannya Oppo, jenengan protes atau mboten? Protes. Nah, mulai jenengan buka, HP ini bener Samsung, terus enek buku niku petunjuk pemakaian. Tulisannya Xiaomi. Protes atau mboten jenengan? Protes. Umpama jenengan buatan protes nekat membaca panduan Xiaomi terus dipakai untuk Samsung, kira-kira bisa apa enggak? Enggak bisa, beda gitu kan. Semanten ugi misal jenengan beli Magicom, kok petunjuknya sing ten jerone itu petunjuk pemakaian kompor misalnya, kan ya ora iso dipakai gitu. Nah, makanya ketika kita manusia, dan kita menginginkan keadilan di muka bumi ini, maka satu-satunya cara yang tepat, yang benar, yaitu kembali kepada aturan pembuatnya manusia, Allah, yaitu apa? Quran. Nah, sehingga ketika hukum yang diterapkan ini masih hukumnya bukan hukum dari Allah, artinya
lebih ringan dari itu. Nek wong mateni kudu dibalas pateni, kok iki ora dipateni kan berarti lebih ringan. Tapi nek dipateni dengan cara dibedil itu masih bisa dibilang sama gitu. Nah, maka yang terjadi muncul ketidakadilan. Ketika muncul ketidakadilan, orang akan terdorong untuk berbuat sesuatu untuk mencapai titik kepuasan keadilan yang dia maksud. Nah, akhirnya muncul kerancuan. Makanya muncul pertanyaan ini. Nah, saya jawab, enggak, ini salah. Yang bunuh pelaku yang menghamili istrinya itu salah. Lah sing bener pripun ta? Nanya ke saya. Yang bener umpama, ini namung umpama. Umpama hukum Islam niku diterapkan. Niku wong berzina niku hukumannya napa, Bu? Dirajam niku diapake, Bu? Dirajang-rajang nggo lading niku. Dibandemi. Sampai kapan? Sampai mati. Niku umpama. Umpama niki kemudian pelakune niki istri dan selingkuhannya niki. Nah, jadi wong lanang iki sing dipateni kok sing lanang tok iki. Nah, ini umpama nih dua-duanya diajukan ke pengadilan terus divonis rajam. Kira-kira sing lanang ini kepikiran ajeng belah sing lanang ini mboten. Mboten. Kenapa? Karena sudah terpenuhi aspek keadilan yang dia mau. Aku mangkat esuk mulai bengi kerja golek nafkah, giliran kowe tak tinggal ning omah malah yang-jangan karo wong liya nganti meteng. Nah, gitu. Nah, maka yang seperti ini nggih, kalau ini memang ada di wilayah hukum Islam nggih, ya tentu laki-laki ini ya wis nek kowe ngono dalanmu tak laporke polisi, tak laporke yang berwajib. Engko tinggal proses piye barangkali nek kowe iso mbuktekke nek kamu enggak khianat ya berarti kowe selamat, nek kowe ora iso mbuktekke ya kowe mati dirajam. Seorang laki-laki gak akan kepikiran golek arit diasah nih, gak akan kepikiran. Sama halnya dengan seorang anak yang bapaknya dibunuh tetangganya misalnya gitu. Ya dia tinggal lapor gitu. Pak polisi, ini gini. Bapak saya korban, pelakunya ini gitu. Dan dia tinggal duduk manis di rumah gitu. Menunggu vonis seorang pembunuh yang harus dibunuh karena telah membunuh gitu. Nah, kok kemudian pembunuhnya minta maaf? Nah, nanti ada namanya diat, uang tebusan. Niku nilainya 100 ekor unta. 100 ekor unta nek unta siji 40 yuta misal. Ping 100 niku 4 miliar. Kira-kira niku seorang anak yang ditinggal mati pake dipateni tanggane niku digawe 4 miliar niku kira-kira uripe bakal susah napa mboten? Pripun, Bu? Mboten susah. Oke, di 4 miliar. Ini bukan berarti terus seneng patenono wae Pakku mboten. Maksudnya itu akan menjadi uang penghibur gitu loh untuk menata masa depannya gitu loh. Tapi yang terjadi hari ini ketika orang membunuh orang, ya istrinya tetap jadi janda, anaknya tetap jadi yatim, nggak ada bantuan apapun gitu. Yang terjadi kemudian penjahatnya masuk penjara 5, 10 tahun, 12 tahun keluar, nglakoni ngono meneh, marake rondo meneh, wedok liya meneh, membuat yatim lagi anak yang lain lagi dengan kelakuannya, akhirnya penjaranya kebak. Makanya sistem hukum itu memang perlu difahami, ada satu urgensi kepentingan. Makanya jenengan nek meningali piye-piye yang korupsi itu kan makin kesini kan makin gede. Karena dia awalnya pengennya malu, tapi begitu kemudian dia menerapkan malu, kok aku duwene sithik, dia malah izin karo koncone sing detail akeh gitu. Dia malu kalau kemudian ke kantor cuma naik angkot, dia malu kalau kemudian ke tempat anggota dewan itu cuma naik ojek, malu koncone numpake macam-macam. Nek mau ada bandara ini mungkin temennya ada yang naik pesawat pribadi mungkin gitu. Malu, akhirnya terus teko, kowe kok iso sugih mlegedu wong biyen kowe berawal dari tukang parkir dari anggota dewan saiki dadi sugih banget. Piye carane? Kowe biyen cuma tukang ngumpulke massa, tukang pendemo sing saiki dadi piye carane? Ngene iki lho main proyek sebelah kini. Sebelah kene engko njaluk semene. Nah, akhirnya rumus itu dipakai gitu loh. Dipakai kan tentu menteri yang dulu berawal dari supir angkot kan ada. Nah, dipakai rumus itu dipakai dan dia justru dia nggak malu untuk berbuat dosa, tapi dia malu kalau kekayaannya nggak lebih banyak daripada saudaranya atau sesama koleganya itu. Nah, parah lagi, nek konangan piye? Nah, jawabannya nek konangan mah tenang wae. Kowe korupsi 100 triliun paling mau dipenjara 5 tahun. Ya tentu. Tambah rasa malunya tambah tipis, tambah nggak peduli. Delekke, lah engko nek rakyate sing didolimi akeh engko piye? Ra masalah, engko dibantu lewat BLT. Ngoten niku lho. Terus setan niku terus membisiki terus-terusan. Dan jenengan parah lagi ngapunten menikmati yang 5 tahun dikai amplop jenengan tompo. Alhamdulillah. Kok coblos aku ya Bu, nggih siap. Kono engko teko ya ngono, alhamdulillah kan.
Nah, akhirnya mungkin enten sing pun nyepake aspal segala macam gitu. Begitu coblosane kalah aspalnya dijaluk meneh soal duit utangan niku gitu. Wah, wes nikulah lingkaran setan nggih. Makanya berawal dari rasa malu tadi lho, Bu. Kalau niku jenengan hayati dengan bener. Paling boten nek jenengan boten malu sama menungso, malu sama Allah yang melihat itu. Makanya nanti Nabi itu ditanya tentang iman itu apa, Islam itu apa, terakhirnya ihsan itu apa. Nabi mengatakan anta budallah ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kowe iki ibadah, pas ibadah seolah-olah kowe ndelok Allah. Tapi nek kowe ra ndelok Allah, maka sakjane Allah ki memperhatikan kamu. Nah, maka dalam konteks kemaksiatan harusnya ya malu itu mendorong kita untuk tidak berbuat maksiat. Nek memang tidak bisa malu karena Allah, itu padahal puncak malu yang paling hebat. Maka ya malu sama manusia. Ternyata sama manusia malah tidak malu, malah aku nek ora kaya kae malah isin aku engko. Misal ibu-ibu jagong tangane gelang apa drijine kok kosongan itu kan, kaya bakso kosongan itu. Isin itu kan. Nah, piye carane akhirnya nanti ada ibu-ibu bawa emas palsu, emasnya rada dipotel sithik gitu kan, terus ditukar tambah ten toko emas gitu kan. Begitu berhasil langsung melayu ya, didelok ning CCTV lah kok melayu, bar nopo kok biasanya mlaku alon-alon kok melayu. Dioyak terus dicek tenan ternyata niku emas palsu tapi dilapisi asli, begitu dikerok ngoten isore palsu. Itulah nggih. Wis musibah ibu-ibu yang dirahmati Allah. Hati-hati nggih. Jadi jangan sampai. Nah, puncak dari semua bentuk itu tadi adalah orang nggih, karena sudah tidak malu, maka dia mendolimi orang, dan puncak dari kedoliman itu dia menghabisi orang, membunuh orang. Dan bunuh niku nggak harus menumpahkan darah. Jadi dia misal kayak yang kemarin misal apa namanya pertalit didol pertamak gitu kan, itu bisa dikatakan membunuh gitu. Karena apa? Karena dia mendolimi banyak orang, apalagi kasus COVID gitu kan, yang katanya korupsi sampai 300 sekian miliar gitu kan, dan macam-macam. Obat ada lagi sing obatnya ten daerah pundi niku kepala dinas perempuan udungan sadesin. Jadi obat sing harusnya murah didolarang, atau mungkin obat sing palsu dimasukkan, dan macam-macam modusnya. Naudzubillah ya, karena sudah tidak punya rasa malu. Nah, semua itu nanti pertama akan ditanyakan. Kamu dulu dolimi ini, bunuh ini, menyebabkan kelaparan di kampung ini, di tempat ini kamu disuruh untuk menjaga. Sampai ya Bu, sampai saya pernah diskusi panjang niku tentang penanggulangan kemiskinan ini. Niku ada dua kondisi. Satu, di satu kota niku termasuk Solo soalnya. Niku ada satu kondisi di mana wong miskin niku dirubah emoh. Nah, aku kok nek ora di status miskin, kok aku ora entuk BLT. Aku ben tulisan miskin wae terus. Pas ngantri niku gelang kalung dinggo, motor gede ya dinggo gitu kan. Bengese ya kandel gitu kan. Ora peduli, ora isin didelok anak tanggane, kowe gelang kalungmu kuwi nggo tuku beras turah-turah. Oh, nyilih kok ngono. Nyilih sapa? Nyilih bojoku. Bojone napa nggih kangge gelang kalung kan mboten. Nah, kondisi yang kedua ini yang paling jelek. Jadi politisinya niku mengopeni. Memang sengaja digawe wong miskinnya ben akeh. Biar apa? Bisa digelontorkan bantuan. Nanti kemudian dijadikan konstituen loyal. Nek kowe pengen bantuan coblosen aku, nek kowe ora nyoblos aku ya ora bakalan tak kei. Makanya nanti ada sebagian orang miskin yang nggak dibantu di satu titik tertentu karena kampung itu nggak mau mendukung politisi-politisi tertentu. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh akhirnya masuk di dalam hadis tadi, bahwa saya setelah urusan malu ada urusan mengambil nyawa orang. Sehingga nanti akan jenengan dapatkan berita seorang ibu dan anak yang saking malune wegah jaluk-jaluk, pilih nahan lapar di dalam rumah sampai mati. Niku sing dosa sik dhewe niku napa? Nggih, pertama tanggane, sing keloro keluargane, parah melih mungkin ditekoki nggih negarane niku wau. Nah, tempat dia berada, lurahe, RT-ne, RW-ne. Makanya jenengan yang hari ini ngapunten garwanya jadi RT atau RW gitu kan, didorong keliling-keliling gitu kan, diceki bae kae sing rondo kae, engko Pak ditiliki, jenengan Bu RT niliki to. Dicek urip apa ora, barangkali kepleset ning kolam, barangkali ndak ada yang dimakan, sampai kula nek ningali niku kaya meh nangis. Dadi enten polisi niku marani mbah-mbah ten dhuwur gunung. Niku mbah-mbah niku pun wuta tur dhewean. Dadi blawur tun blawure kathah ngoten niku. Dhewean ten niku. Niku Pak polisi niku munggah niku rekoso wong-wonge rada lemu kados kula. Dadi dalan setapak ngoten niku. Tekan mriku pun gos-gosan terus mbah niku pun ngarep lawang. Bendina ngenteni. Lho kok sampun ten mriki nggih kula nenggon jenengan. Lah pripun beras kula pun 3 dinten telas.
Lho lan jenengan dahar napa nggih mboten enten. Lah terus nggih namung ngunjuk, sing tunjuk nggih namung banyu ngene. Coba. Kula nganti mikir iki RT-ne ning ndi, tanggane ning ndi, RW-ne ning ndi. Lah nek polisine nganti kebedel penjahat mati ra tau rono, cok di. Nggih, makanya tugas pemimpin niku luar biasa berat. Saestu. Nah, dalam kondisi seperti itu maka jenengan sebagai warga, nggih, dalam Islam itu disunahkan sekali, didorong sekali untuk jenengan itu mendoakan mereka. Kalau mereka itu baik, mereka akan ngurusin jenengan dan semua keluarga jenengan dengan baik. Sebaliknya, kalau jenengan nggak pernah mendoakan, jenengan mengisone, mencaci maki, menghina, mengumpat, nyumpai, mereka jadi jelek. Jenengan sekeluarga ra diurus dengan baik, jadi musibah niku mengke satu kampung, satu negeri, satu kota. Makanya ya delalah niki waline Mas Respati. Mami pun sak menika lanjut PDI, jenengan tetap wajib untuk mendoakan. Wonten. Jadi jangan lihat lagi partainya apa ketika sudah ada yang jadi, doakan pun. Jadi saya dalam rangka berpolitik praktis apapun ndak itu, ndak dalam rangka jilat wali kota ya ndak. Maksudnya siapapun pemimpin jenengan doakan, ngoten. Nggih, umpami jenengan KTP-ne Jakarta itu ngake gubernur Jakarta. Umpami jenengan KTP-ne Karanganyar, doakan. Kula KTP Karanganyar, doakan itu pemimpin Karanganyar. Karena kalau mereka itu dapat hidayah. Nah, makanya ini pentingnya kenapa kita disuruh milih pemimpin muslim. Niku nek pemimpin jenengan muslim, iku paling ora sing ketok moto lho ya. Nek Jumatan kan ning masjid ta, Bu. Nah, makanya kula nek pas Jumatan go tema, mumpun beto tema niki gitu kan. Kok ngajeng kula enten lurah kampung mriku, niki tak tinggal tak ganti temane. Lah untuk temamu kok ndi Mas? Ning HP karek dibuka itu. Kula kan gadah materi kathah ten pundi-pundi itu. Antun golek-goleki pemimpin yang adil kula waca. Nah, cuman bedane nek ten balai kota, nah niku kula dereng nate ningali wali kotane ten mriku mungkin nembe keliling to. Nah, temanya kalau ganti tentang korupsi. Makanya, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi, malu membunuh orang itu rangkaian. Nah, kalau kita sebagai manusia nggak belajar memahami apa yang disampaikan Nabi SAW, wah maknanya dalam sekali. Maka yang terjadi, yang kita lihat hari ini, kedoliman demi kedoliman muncul, masalah demi masalah muncul, problematika muncul, dan akhirnya nggak selesai-selesai negeri ini dirundung duka dengan berbagai macam urusan yang sebenarnya solusinya udah ada. Mungkin niku wau jenenge menungso. Pengennya golek rumus dhewe, pengennya tenar dhewe tapi nggak mau kembali kepada apa yang Allah dan Rasulnya sudah sebutkan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.